Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita sudah diberkati ketika kita bangun pagi sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Bahkan ketika kami beristirahat sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, kami mau mengandalkan Tuhan dan kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah tetap pergi ke rumah Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tidak sedikit orang tidak mau lagi pergi ke rumah Tuhan atau ke gereja karena mendapat perlakuan yang kurang baik dan membuatnya tidak nyaman. Di gereja, seorang remaja putri tidak pernah pergi ke gereja lagi. Seniornya menegur saat dia bercanda, padahal menurut pendapatnya ia bercanda berempat dengan teman-temannya. Tetapi senior hanya menegur dia saja, tidak menegur teman-teman yang lain yang juga bercanda. Berbeda dengan Hana, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan pada hari Elkanah suaminya mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, diberikannya kepada Penina dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian saja. Sementara itu, madunya Penina selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Walaupun demikian, Hana tetap setia pergi ke rumah Tuhan dan dari tahun ke tahun. Memang tidak mudah dan tidak nyaman untuk tetap setia pergi ke rumah Tuhan saat mendapat perlakuan kurang baik di sana. Tetapi kesetiaan Hana dan kesungguhannya untuk mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dalam doa akhirnya membuat Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia namai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan ingat dan memberi berkat kepada orang yang setia pergi ke rumah Tuhan, walaupun mendapat perlakuan yang kurang baik di sana. Baiklah, kita mengetahui Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita disakiti, ketika kita merasa tidak dipedulikan, kita merasa malas untuk datang ke gereja. Mari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus setia pada Tuhan, harus setia datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, sehingga berkat Tuhan senantiasa ada untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, di sepanjang hari ini kita mau diberkati, kita mau senantiasa pertolongan dan campur tangan Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kita boleh keluar dari zona nyaman dan kita boleh menghadapi zona